Indonesia naturalisasi menurut coach bagaimana itu? Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia, dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Apa impak yang ada pada Pak Erick Thohir untuk membawa kemajuan kepada sepak Indonesia? Cara berpikir Pak Erick ya itu udah di high level, dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat beliau ini keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih bukan yang dulu nggak bagus ya, lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Datuk, tak dinafikan kejayaan sekarang Persatuan Sepak Bola Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata. Pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni tak akan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Kita ni very limited, dan banyak daripada portal tu mengatakan ada kita FM tak push, banyak yang fake. Dan kaunselor saya Christopher Rush yang memantau perkara ini telah melihat yang reason ini pun, pemain ini pun bila kita PM dengan dia pun dia tak jawab, dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia. Jadi banyak yang ada tipu lah masuk di pemain Malaysia yang dinaturalisasi. Bedanya sama kita ya. Ini hebatnya Erick Thohir, visi ya. Visi dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya. Jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad nggak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Jadi benar-benar dibikin sehingga long termnya itu masih berlaku. Malaysia mengeluh sulitnya proses naturalisasi. TMJ akui tak mudah tanding strategi Erick Thohir. Dilansir dari Harian Berita Kuala Lumpur, tanggal 1 Januari tahun 2025, isu naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, Malaysia terus berupaya mencari pemain berkualitas melalui jalur naturalisasi. Namun, tantangan yang mereka hadapi tampaknya jauh lebih sulit dibandingkan Indonesia. Bahkan, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ, pemilik klub Johor Darul Ta'zim, JDT, dan salah satu tokoh penting sepak bola Malaysia, secara terang-terangan mengeluhkan beratnya persaingan di kawasan Asia Tenggara, terutama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Malaysia sebelumnya mencoba berbagai strategi untuk mendatangkan pemain-pemain asing yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional. Namun, proses ini terhambat oleh berbagai faktor, mulai dari regulasi yang ketat hingga sulitnya menarik perhatian pemain asing berkelas untuk membela Harimau Malaya. Dalam konferensi pers baru-baru ini, TMJ mengakui bahwa mencari pemain naturalisasi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang daya tarik negara tersebut dalam membangun reputasi sepak bola yang kuat. Kami tidak hanya bersaing dengan negara lain di lapangan, tetapi juga dalam menarik perhatian pemain asing yang bersedia dinaturalisasi. Saat ini, Malaysia menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan Indonesia yang berhasil membuat program naturalisasi mereka terlihat jauh lebih menarik, ujar TMJ. Di sisi lain, Indonesia di bawah kendali Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI berhasil menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana. Sejak Erick mengambil alih kepemimpinan, PSSI secara agresif mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa, Amerika, dan Asia yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Beberapa nama besar seperti Sain Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk kini memperkuat Garuda, membuat tim nasional Indonesia semakin kompetitif di kancah internasional. TMJ tidak menampik fakta bahwa Erick Thohir mampu memanfaatkan pengaruh dan jejaringnya untuk menarik pemain berkualitas. Indonesia memiliki keuntungan karena mereka tahu bagaimana menarik perhatian pemain diaspora. Mereka juga sangat terorganisir dalam proses ini, sesuatu yang harus kami pelajari, tambahnya. Lebih lanjut, TMJ menyoroti bagaimana Indonesia berhasil menciptakan sinergi antara program pengembangan pemain lokal dan naturalisasi.
Melawan Erick Thohir dan Indonesia itu seperti menghadapi tim yang punya strategi komplet. Mereka tidak hanya fokus pada pemain asing, tetapi juga mengembangkan pemain lokal dengan serius. Itu yang membuat mereka lebih unggul saat ini, kata TMJ. Kesuksesan Indonesia di bawah Erick Thohir kini menjadi sorotan dan bahkan disebut sebagai role model bagi beberapa negara di Asia Tenggara. Proses naturalisasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kualitas pemain, tetapi juga memastikan mereka benar-benar memiliki ikatan emosional dan rasa bangga membela Garuda. Bagi Malaysia, ini adalah momen introspeksi. Meski mengakui kesulitan yang ada, TMJ menegaskan bahwa Malaysia tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang, mencari solusi terbaik untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Meski hasilnya belum terlihat sekarang, kami percaya kerja keras ini akan membuahkan hasil di masa depan, pungkasnya. Persaingan antara Malaysia dan Indonesia di sepak bola Asia Tenggara kini tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam hal manajemen dan strategi pengembangan tim. Masyarakat sepak bola Asia Tenggara pun menantikan apakah Malaysia mampu bangkit dari keterpurukan dan menghadirkan tim yang lebih kompetitif di masa mendatang.